Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi cerita melatih anak yang katanya sudah bisa terantanan, tapi setelah saya cek, anaknya itu udah bisa duduk. Cuman dia melewati tahapan merangkak yang harusnya itu dia bisa merangkak dulu baru bisa merambat dan berdiri gitu. Jadi ada satu fase yang dia belum bagus, yaitu merangkak. Jadi kita matangkan dulu dari merangkaknya. Oke, saya jelaskan singkat aja tahapan anak bisa berdiri ya. Ini keluhannya ibunya adalah anak belum bisa berdiri, usianya sudah 2 tahun ya, jadi terlambat ya. Jadi dia bisa mengangkat kepala. Tahapan anak berdiri itu yaitu anak bisa mengangkat kepala, tengkurap, berguling, duduk, merangkak, merambat, berdiri dengan bantuan, dan akhirnya berdiri dan berjalan. Nah, dalam tahapan anak ini dia udah bisa sampai tahapan duduk, tapi posisi duduk pun dia belum kuat, dan dia melewati fase merangkak, dan dia katanya ibunya itu bisanya merambat dengan bantuan. Sedangkan di ruang terapi itu anaknya sama sekali belum bisa merambat gitu. Oke, yang saya lakukan adalah yang pertama adalah melatih dia supaya bisa merangkak. Nah, melatih merangkak ini nggak asal karena anaknya belum bisa pose merangkak dan belum bisa posisi merangkak, yaitu yang pertama adalah nguatin dari sikunya ini. Nah, sikunya anak ini masih lemah banget. Jadi kita stimulasi pada siku anak ini yaitu dengan mengunci sikunya. Nah, ini dimana berharapnya supaya anak terbiasa juga untuk mengunci sikunya. Jadi ini masih dibantu oleh terapis ya. Itu namanya lock siku, lock elbow ya. Jadi kita ngelok elbownya, ngelok itu mengunci sikunya itu supaya anak terbiasa untuk meluruskan sikunya ketika merangkak. Oke, itu diulang-ulang terus ya nih, terapisnya mengulang-ulang terus tuh. Jadi di rumah harus sering diulang-ulang juga gitu. Oke, benerin posisinya dulu seperti itu. Lanjut, harusnya latihan yang kedua adalah menarik panggul ke belakang nih. Sedang diposisikan kayaknya ini. Oke, nah ini kita sedang memposisikan anak supaya dia mau merangkak ke depan. Posisinya aja tadi kan yang awal-awal adalah menguatkan siku. Nah, dia ngangkat sikunya aja belum bisa. Nah, ini nggak apa-apa. Jadi kita latih supaya anaknya bisa untuk crab crawl. Jadi dia bisa merangkak dengan gaya kepiting dulu. Ini yang awal-awal. Jadi kita dorong panggul dan betisnya supaya dia bisa merangkak maju dulu paling enggak. Tapi kalau sikunya udah dikunci tapi posisinya masih kayak gitu, nggak apa-apa. Jadi kita kuatkan juga dari panggul dan postur bagian belakangnya juga seperti itu. Nah, ini terapisnya masih berusaha untuk memposisikan dia supaya mau belajar untuk merangkak maju dulu paling enggak setelah kita kuatkan sikunya. Tahapannya seperti itu ya memang. Jadi kita nggak stuck di siku aja tuh. Tuh masih berusaha untuk mengedepankan, dan anaknya mager banget, itu nggak mau sama sekali untuk belajar dorong tubuhnya, sama sekali nggak mau. Oke, ini masih dikuatkan dulu lagi. Nah, sekarang adalah gerakan. Nah, ini namanya kita stimulasi
dia supaya mau maju nih, kita kuatin dulu. Nah tadi crab crawlnya belum berhasil, jadi kita gerakan memaju mundurkan panggulnya. Ini supaya stimulasi anaknya mau memajukan. Ketika disuruh untuk merangkak, dia mau majukan panggulnya. Tadi kan masih sama sekali. Nah sekarang kita kuatkan dulu bagian panggulnya dengan stimulasi seperti itu. Nah ini gitu. Oke. Masih diposisikan dulu. Oke, bagus. Oke, anaknya lemah sekali tangannya, benar-benar tuh. Oke. Oke. Dia berusahakan untuk maju mundur aja, nggak mau ngangkat pinggulnya, dan langsung seperti itu. Nah, terapis berulang-ulang kali kan memposisikan tangannya supaya nggak nekuk dan tetap lurus tuh. Nah seperti itu. Ini butuh kesabaran ya pemirsa. Oke. Nah ini sebaiknya diulang-ulang di rumah. Jadi tahapannya adalah yang pertama itu mengunci siku. Siku lurus itu kunci dari anak bisa untuk merangkak. Jadi siku yang lurus, dia bisa paling enggak ngangkat sikunya supaya lurus, itu supaya bisa ngangkat tubuh, supaya bisa ngangkat tubuhnya bergerak maju ke depan. Jadi kuncinya itu di siku dulu. Siku bisa ngangkat, bisa majukan ke depan, terus dia kuat untuk postur panggulnya dengan stimulasi tadi, tarik ke belakang dulu, habis itu dimaju mundurkan. Setelah panggulnya juga kuat, otomatis tangannya maju dan punggungnya pun ikut maju itu dengan gerakan kaki ya kalau merangkak. Nah dengan seperti itu maka anaknya sudah bisa merangkak. Jadi yang pertama kuncinya adalah kuatkan sikunya dulu, panggulnya itu dikuatkan dengan itu tadi kayak stimulasi dimaju mundurkan. Terus bisa juga sit up ringan gitu. Kalau anaknya dari posisi tidur tuh disuruh duduk itu dengan bantuan minimal, itu bisa juga nguatin postur. Bisa juga yang distimulasi seperti yang digambar ini, memajukan dulu penguatan panggul atau memaju mundurkan dengan posisi sikunya lurus. Nah kalau itu udah bisa, baru nanti dia majukan tangannya, sikunya, panggulnya bergerak, kakinya juga ikut bergerak, maka dia sudah bisa merangkak. Itu butuh pengulangan yang sangat sering, terus dan durasi latihannya dibanyakin juga. Kalau anaknya sudah bisa merangkak, insya Allah merambat, posturnya bagus, bisa berdiri dengan bantuan atau yang dibilang ibunya itu bisa terantanan, dan akhirnya bisa berdiri dan berjalan gitu. Sekian ilmu yang saya share hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.